Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lasmini, NIM 119011264. Baik, di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dalam mata kuliah pengembangan kurikulum dalam tema komponen sumber belajar. Komponen merupakan bagian-bagian yang selalu ada di dalam sumber belajar, dan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang sulit berdiri sendiri, sekalipun mungkin dapat dipergunakan secara terpisah. Nah, komponen-komponen sumber belajar ini menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai diantaranya yang pertama, tujuan, misi atau fungsi sumber belajar. Yang kedua, bentuk, format atau keadaan fisik sumber belajar. Yang ketiga, pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Dan yang keempat, tingkat kesulitan atau kompleksitas pemahaman sumber belajar. Nah, komponen-komponen sumber belajar menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan, misi atau fungsi sumber belajar. Artinya, setiap sumber belajar selalu memiliki tujuan atau misi yang akan dicapai. Tujuan setiap sumber itu selalu ada baik secara eksplisit maupun implisit. Tujuan sangat dipengaruhi oleh sifat dan bentuk sumber belajar itu sendiri. Yang kedua, bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar satu dengan lainnya berbeda-beda. Keadaan fisik sumber belajar ini merupakan komponen penting penggunaan atau pemanfaatannya. Hendaknya dengan memperhitungkan segi waktu, pembiayaan, dan sebagainya. Yang ketiga, pesan dibawa oleh sumber belajar. Setiap sumber belajar selalu membawa pesan yang dimanfaatkan atau dipelajari oleh para pemakainya. Komponen pesan merupakan informasi yang penting, oleh karena itu, para pemakai sumber belajar hendaknya memperhatikan bagaimana pesan disimak. Hal-hal yang mempengaruhi diperhatikan antara lain, sisi pesan harus sederhana, cukup jelas, lengkap, dan mudah disimak maknanya. Yang keempat, tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Tingkat kompleksitas penggunaan sumber belajar berkaitan dengan fisik dan pesan sumber belajar. Sejauh mana kompleksitas perlu diketahui guna menentukan apakah sumber belajar itu masih dipergunakan mengingat waktu dan biaya yang terbatas. Nah, komponen-komponen tersebut saling berkaitan sehingga membentuk satu sistem yang menyusun sumber belajar. Setiap komponen merupakan satu kesatuan yang sulit berdiri sendiri, sekalipun mungkin dapat dipergunakan secara terpisah. Dalam penelitian ini dan pengembangan, peneliti mengembangkan sumber belajar dengan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kompetisi inti dan kompetisi dasar yang telah dipilih. Bentuknya berupa majalah cetak dengan memuat pesan berbagai rubrik yang mendukung materi dan disajikan dengan bahasa yang populer atau ringan sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.